Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwasanya pada zaman Bani Israel ada seorang wanita nakal yang selalu menggoda masyarakat dengan kecantikannya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari ia duduk-duduk di dalam rumah di atas ranjang berhadapan dengan pintu rumahnya. Setiap orang yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya, dan mereka pun bisa bersenang-senang bersamanya asalkan membayar uang 10 dinar atau lebih. Pada suatu hari ada seorang pemuda ahli ibadah lewat di depan pintu rumahnya. Ia pun melihat wanita itu dan tergoda. Mengalami kejadian seperti itu, sang pemuda segera memerangi nafsunya dan berdoa kepada Allah agar menghilangkan hal tersebut dari hatinya. Namun hal itu tidak kunjung hilang. Akhirnya sang pemuda menjual perabot rumahnya dan semua yang dimiliki hingga terkumpul dinar yang dibutuhkan untuk menemui wanita tersebut. Setelah datang ke rumah wanita itu dan menyerahkan uang yang telah disiapkan kepada wakilnya, si wanita pun menyiapkan waktu tersendiri untuk kedatangannya. Sang pemuda kemudian datang menemui wanita pada waktu yang telah ditentukan, dan sungguh ia telah berhias dan duduk di atas ranjang. Tak lama kemudian sang pemuda masuk dan duduk bersama di atas ranjang. Sewaktu sang pemuda itu mengulurkan tangannya, Allah menurunkan rahmatnya dari berkah ibadah serta taubat yang telah dilakukan pemuda itu. Dalam hatinya berkata, "Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu." Sang pemuda merasa takut, tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Melihat keadaan pemuda seperti itu, si wanita bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Pemuda menjawab, "Aku takut kepada Allah, izinkanlah aku keluar." Wanita berkata, "Celakalah kamu. Banyak orang yang mengharap kesempatan seperti apa yang kamu dapatkan ini. Ada apa denganmu ini?" Pemuda berkata, "Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar." Wanita bertanya, "Apakah kamu tidak akan berbuat sesuatu apapun?" Pemuda menjawab, "Tidak." Wanita bertanya, "Dari mana asalmu dan siapa namamu?" Setelah si pemuda memberitahukan bahwa ia bernama ini dan berasal dari daerah ini, wanita tersebut mengizinkannya keluar dari sampingnya. Sang pemuda kemudian selalu berdoa memohon ampunan sebab ia telah terjatuh dalam kebinasaan dan kerusakan serta menangisi dirinya. Semenjak ditinggal pergi oleh sang pemuda, hati wanita tersebut diselimuti rasa takut sebab mendapatkan berkah sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, "Ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya." Wanita tersebut akhirnya bertaubat dan menutup pintu rumahnya dari masyarakat, memakai pakaian bekas dan beribadah kepada Allah. Ia berkata dalam hatinya, "Jikalau aku datang kepada pemuda itu, mungkin ia akan menikahi aku dan aku akan selalu berada di sampingnya, belajar darinya masalah agamaku dan sebagai penolongku dalam beribadah kepada Allah." Kemudian ia bersiap-siap serta membawa harta dan pelayan yang ia kehendaki. Setelah ia sampai di desa yang pernah dikatakan kepadanya, ia bertanya tentang pemuda tersebut. Mendapat kabar bahwa ada seorang perempuan yang bertanya tentang dirinya. Pemuda tersebut keluar menemuinya. Ketika wanita tersebut melihat sang pemuda datang menemuinya, ia membuka cadar wajahnya agar sang pemuda mengenalinya. Sewaktu sang pemuda melihat dan mengerti, ia langsung teringat kejadian antara dirinya dan si wanita, dan ia pun menjerit dengan keras lalu meninggal dunia. Wanita itu pun bertambah susah dan bertanya kepada orang-orang, "Aku keluar hanya untuk dia, dan kini ia telah meninggal. Apakah ada di antara keluarganya yang membutuhkan seorang perempuan untuk dinikahi?" Masyarakat berkata,
Pemuda tersebut memiliki saudara yang soleh, akan tetapi ia miskin dan tidak punya harta. Wanita tersebut berkata, "Tidak masalah, karena aku memiliki harta yang banyak." Kemudian ia mendatangi saudara pemuda tersebut dan meminta untuk menikahinya. Dan dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 7 orang anak dan kesemuanya menjadi nabi Bani Israel. Ini adalah salah satu contoh. Sebesar apapun dosa kepada Allah, jika mau bertobat, Allah mau menerimanya. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak pernah berdosa, dan orang yang bertaubat dari dosa akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.